Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah Dasar. Kita melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang teori dan prinsip dasar pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Ibu ingatkan kembali, kemarin kita membahas tentang teori pembelajaran bahasa, ya, tentang 4 faktor utama yang menjadi prinsip dasar dalam pembelajaran bahasa. Itu mengacu pada temuan Brown, ya, Douglas Brown. Ya, ada 4 faktor utama yang menjadi prinsip dasar dalam pembelajaran bahasa, ya. Kemarin sudah dijelaskan tentang faktor usia yang pertama, kemudian ada faktor psikologi. Nah, di faktor psikologis sebelumnya kan sudah Ibu jelaskan tentang afektif, ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang aspek kepribadian. Karakter. Karakter merupakan faktor yang muncul dari dalam diri pembelajar itu sendiri yang berhubungan atau berkenaan dengan pola tingkah laku, ya, dan sifat khusus dari seorang pembelajar bahasa. Apa bedanya karakter dan afektif? Ya, pada aspek yang sebelumnya itu ada afektif. Afektif itu tidak permanen, ya. Afektif muncul dalam diri seorang pembelajar bahasa disebabkan adanya situasi dan kondisi tertentu. Nah, jadi kalau karakter ini sifat berkenaan dengan sifat khusus yang permanen dalam diri pembelajar bahasa. Nah, apakah afektif punya pengaruh terhadap karakter atau karakter mempengaruhi munculnya afektif, ya? Nah, ketika seseorang dalam hal ini pembelajar bahasa dihadapkan pada situasi dan kondisi yang tidak dia inginkan, maka afektifnya negatif, ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tetapi ketika dia inginkan dan dia siap dengan suatu situasi dalam konteks pembelajaran bahasa itu dia siap, maka afektifnya positif. Nah, karakter atau sifat khusus dari si pembelajar bahasa ini akan mempengaruhi afektif yang muncul dari seorang pembelajar bahasa pada saat situasi dalam proses pembelajaran bahasa tadi, ya. Ketika sifat orang itu dia pada dasarnya tenang begitu, ya, tidak suka panik begitu. Nah, ini juga akan mempengaruhi afektifnya. Tidak terlalu dia panik ketika dia tidak siap. Dia punya sikap-sikap tertentu yang bisa mengatasi sebuah kepanikan atau kegelisahan yang menjadi inhibition atau hambatan di dalam proses pembelajaran bahasa itu. Ini bedanya, ya, karakter lebih kepada sifat khusus dan permanen. Tidak bisa diubah kalau karakter. Ya, karakternya tidak bisa diubah, tapi kita bisa membentuknya ke lebih baik begitu. Ya, tergantung dari bagaimana lingkungan itu yang turut serta dalam proses pembentukan karakter itu. Dalam hal ini karakter yang baik. Nah, karakter menyarankan pada kenyataan bahwa manusia itu bersifat saling berbeda secara mendasar. Dia punya sifat khusus, ya. Jadi ada apa, ya, culture gitu, kultur dari setiap diri seseorang itu punya kekhasan, ada identitas, ya. Nah, ini sifat lahiriah seorang manusia, ya, bahwa seorang memiliki pilihan kesukaan sendiri untuk berproses kerja, ya, dengan cara khususnya sendiri, termasuk dalam memilih bagaimana atau teknik seperti apa yang dia inginkan dalam dia belajar menguasai bahasa kedua. Nah, memilih cara pembelajaran untuk menguasai bahasa kedua itu identik dengan sifat pedagogi, ya.
Bagaimana pedagogi ini penerapannya? Nah, ini lebih kepada belajar mandiri ya, orang yang senang belajar mandiri. Nah, ini identik dengan kecakapan pembelajar bahasa, itu cara belajar bahasa di era pendidikan abad 21 ini di era digital, karena dengan aplikasi-aplikasi yang tersedia ya yang bisa digunakan secara mandiri dalam belajar kecakapan berbahasa. Ini cara pedagogi tadi. Nah, tentunya didukung oleh teknologi informasi digital seperti aplikasi-aplikasi yang ada disiapkan di berbagai web yang ada di jaringan internet itu. Nah, seorang guru bahasa dapat memanfaatkan teknologi informasi digital ini untuk melaksanakan pembelajaran bersifat pedagogi ini ya untuk mendukung keberadaan atau perbedaan karakter masing-masing pembelajar bahasa ya, tapi bukan berarti tidak bisa dilaksanakan di kelas secara bersama-sama. Nanti implementasinya dengan strategi pengajaran bahasa ya, jadi bisa dipadukan secara terpadu antara cara belajar yang bersifat pedagogi ini dengan teknologi informasi media pembelajaran dalam era digital abad 21 dengan strategi pengajaran bahasa. Ini akan sebuah perpaduan yang baik nanti ya. Nah, kemudian tadi itu sudah faktor karakter. Sekarang motivasi. Motivasi itu kan ada dua ya, motivasi internal dan eksternal. Nah, seorang peserta didik dalam hal ini pembelajar bahasa itu termotivasikan untuk belajar membaca misalnya dalam pembelajaran bahasa karena ada reward, ada penghargaan dari keadaan setelah ia mampu membaca. Ya. Nah, berkenaan dengan hal itu, peserta didik memenuhi kebutuhannya untuk melakukan penjajakan, pemanipulasian, memperoleh pengetahuan, memperoleh self-esteem itu pemertahanan diri untuk secara otonomi dia berdaulat berdaya guna bagi ketika dia belajar bahasa ya. Ada banyak peserta didik yang melakukan usaha belajar dengan caranya sendiri. Ini motivasi internalnya. Masing-masing di dalam konteks masyarakat yang bersifat menilai hargai itu. Misalnya ketika dia tidak dapat membaca buta aksara, ada banyak cara yang bisa ia lakukan, tetapi ini ketika dia punya motivasi internal. Nah, motivasi tadi sudah Ibu sampaikan ada internal dan eksternal atau intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik yang internal itu dalam diri sendiri seorang pembelajar bahasa, ya. Yang ekstrinsik itu dari luar pembelajar. Di dalam teori yang disampaikan Douglas Brown itu mengusulkan pengelompokan faktor-faktor yang dapat digunakan seorang guru bahasa untuk memotivasi para peserta didiknya, dalam hal ini para pembelajar bahasa. Ya, antara lain adalah usaha untuk membangun suatu hubungan dengan para peserta didik. Melalui apa? Melalui membangun kepercayaan diri dan otonomi para peserta didiknya. Jadi membentuk motivasi yang baik dari para pembelajar bahasa itu, ya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa ada dukungan, ada penghargaan, ya untuk mengatasi berbagai afektif yang muncul tadi, ya kegelisahan, kecemasan, rasa khawatir, tidak ingin mengambil resiko, ya karena apa ya? Karena ketakutan, takut salah, tidak mau ditertawakan walaupun maksudnya hanya kelakar begitu. Nah, ini adalah tugas kita sebagai guru bahasa. Sasaran final dari semua ini adalah memastikan bahwa sarana-sarana pendidikan, dalam hal ini fasilitasnya untuk belajar bahasa itu dapat benar-benar meningkatkan kekuatan para peserta didik, ya, untuk mencapai keistimewaan superior. Katanya superior maksudnya dalam hal yang positif, dia berdaulat, ada aktualisasi dirinya, ada eksistensinya dalam belajar bahasa. Dia merasa aman dan nyaman ketika dia diminta untuk mengeluarkan bunyi-bunyi bahasanya. Seorang anak di awal semester kelas 1 di sekolah dasar itu tentunya
tidak punya keberanian yang lebih ya untuk mengeluarkan bunyi-bunyi bahasanya. Nah, tugas guru untuk membentuk superior dan hal yang positif ini dengan menggunakan sarana yang ada, ya. Apakah itu buku cerita atau mungkin bisa dari motivasi intrinsiknya dalam dirinya, ya. Besok kita bawa benda-benda kesayangan kita. Sepakat? Seperti apa sih? Siapa yang masih menyimpan selimut waktu bayi? Siapa masih suka tidur peluk boneka kesayangannya? Nah, besok dibawa boleh ya. Nah, benda-benda kesayangan ini salah satu sarana pendidikan yang memotivasi secara intrinsik. Nanti guru dapat meminta siswa untuk bercerita tentang sejarah benda kesayangannya. Apa sih keistimewaannya? Dia akan mengeluarkan bunyi-bunyi bahasanya dengan kegiatan bercerita itu. Ya, Bu Guru boleh, Pak Guru, Bu Guru boleh memberikan contoh. Nah, besok Bu Guru juga bawa loh, Bu Guru punya benda kesayangan. Besok Bu Guru bercerita. Nanti teman-teman boleh ya mengikuti cara Bu Guru bercerita. Janji besok bawa ya benda-bendanya. Ini adalah motivasi dalam proses pembelajaran bahasa. Ya, kita ambil motivasi intrinsik, kita padukan dengan motivasi ekstrinsik. Oke, nah kemudian aspek neurobiologi di dalam faktor yang kedua tadi ya, faktor kepribadian. Nah, neurobiologi ini berkenaan dengan apa? Piranti, ya, piranti pemerolehan bahasa yang bersifat biologis, ya. Nah, ini berada di susunan saraf otak seseorang, dalam hal ini manusia, ya. Di dalam risetnya Schumann ya, di dalam bukunya Douglas Brown itu memeriksa ukuran-ukuran motivasi seorang pembelajar bahasa yang berkenaan dengan sifat kualitas neurobiologisnya, ya, piranti pemerolehan bahasa, ya. Nah, mendapati si Schumann ini dalam hasil risetnya mendapati bagaimana item-item pertanyaan tertentu tentang motivasi telah menunjuk misalnya pada keadaan yang menyenangkan. Saya sangat senang belajar bahasa Indonesia. Seperti tadi, ketika ada motivasi yang dipadukan antara internal dan eksternal, yang intrinsik dan ekstrinsik, yang berkenaan dengan diri si pembelajar, kita bawa ke ruang kelas, ke dalam kelas belajar bahasa, ya, ini keadaannya menyenangkan, maka responnya juga positif. Dia mengatakan, siswa dalam hal ini si pembelajar bahasa tadi, oh, saya sangat senang belajar bahasa Indonesia, sangat menyenangkan, bercerita tentang diri sendiri, bercerita tentang benda kesayangan, ya, yang mungkin di lingkungan keluarga itu sebuah kelakar, ih bau, ih udah bulukan ya, udah jelek ya, udah kotor ya gulingnya, selimutnya. Tetapi di dalam kelas belajar bahasa ternyata itu sesuatu benda yang istimewa, ya, bisa diceritakan tentang keistimewaan benda itu di hadapan teman-teman, di hadapan guru. Ya, ini pada kondisi yang menyenangkan. Nah, respon dari neurobiologi tadi, piranti pemerolehan bahasanya di saraf otaknya itu sesuatu yang positif, maka dia akan merespon dengan positif juga ketika ada stimulus yang baik, ya. Nah, penjelasannya dari teori Schumann tadi bahwa Schumann telah memisahkan salah satu bagian otak manusia sebagai satu unsur utama yang menghubungkan efek dan dengan proses belajar bahasa. Ini efektif ya dengan proses belajar bahasa. Bahwa di bagian otak tersebut ya dinamakan amigdala yang berfungsi, ya, ini amigdala ini piranti tadi, alat pemerolehan bahasa yang berfungsi menentukan kemampuan kita untuk melakukan penaksiran terhadap suatu rangsangan yang masuk ke otak. Nah, di otak ini ada alat namanya amigdala. Ini yang akan merespon ya stimulus-stimulus yang ada di luar diri pembelajar bahasa itu. Ketika stimulusnya baik, maka responnya juga baik. Ya, nah, dia akan merespon dengan baik dan akan turun ke suasana hati. Ya.
Nah, karena itu biasanya pembicaraan yang kooperatif, komunikasi yang kooperatif, ya, itu terjadi karena stimulus yang baik, ya. Jadi ada komunikasi itu yang efektif, empatik, dan satu. Efektif seperti apa? Efektif yang kooperatif, tidak berputar-putar langsung, begitu ya. Ada apa? Stimulus dan respon yang baik, ada feedback yang baik, ada umpan balik yang baik. Yang empatik seperti apa? Merasa nyaman dengan apa yang uh, disampaikan dalam kegiatan berkomunikasi itu empatik. Dia siswa menjadi fokus begitu, tertarik dengan apa yang disampaikan guru, tertarik dengan konteks pembelajaran saat itu empatik ya. Kita mampu mengambil hati dari si pembelajar bahasa dan hal ini peserta didik. Kita santun pilihan kata yang baik ya sehingga membuat situasi komunikasi menjadi nyaman, yang mendengarkan, yang berbicara saling apa ya bertukar posisi menjadi pendengar dan pembicara, tetapi dengan situasi dan suasana yang nyaman. Ya, ini fungsi dari amigdala itu dia merespon, tapi sesuai dengan uh, apa nurturnya, ya. Makanya itu berikanlah yang baik-baik saja, ya, agar responnya juga baik-baik. Ini faktor sosial budaya. Faktor yang ketiga dalam empat prinsip dasar utama dalam pembelajaran bahasa. Itu faktor sosial budaya. Seperti apa sih implementasinya? Ya, faktor sosial budaya dalam pembelajaran bahasa itu berkenaan dengan latar belakang sosial budaya seorang pembelajar bahasa. Nah, ini turut mempengaruhi kemampuan berkomunikasinya. Ada aksen-aksen bahasa daerah ketika pemrolehan bahasa pertamanya itu adalah bahasa daerah. Ini akan mempengaruhi lafal-lafal bahasa, lafal-lafal kosakata, ya, lafal bahasanya. Menjadi U, ya, mungkin menjadi I. Nah, ini akan mempengaruhi. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ada nanti bagaimana cara mengatasinya, ya. Nah, budaya merupakan cara hidup di mana kita berada di dalamnya untuk berpikir, merasa, dan berhubungan dengan orang lain. Nah, guru bahasa yang diberi tanggung jawab untuk mendidik peserta didiknya dengan berbagai ragam latar belakang budaya tersebut, ya, tentunya ragam yang berbeda-beda, terutama di Indonesia. Kita sangat kaya dengan ragam budaya yang berbeda. Nah, tentunya mereka harus memberi perhatian dalam hal ini. Mereka itu guru bahasa, termasuk kalian sebagai calon guru bahasa di sekolah dasar. Itu harus memberi perhatian kepada beberapa faktor sosial budaya yang menjadi faktor yang mempengaruhi nanti bisa menjadi halangan dalam pembelajaran bahasa. Tapi tentunya harus diatasi dengan aman, ya. Bagaimana mengatasinya dengan aman dan nyaman? Tentunya ada strategi pengajaran bahasa. Lalu apa lagi sih? Nah, ini berbagai cara, ya, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai kendala tadi yang berkenaan dengan latar belakang sosial budaya pembelajar bahasa. Yang pertama, aktivitas belajar bahasa harus menghargai adat dan sistem kepercayaan yang dianggap menjadi bagian budaya si pembelajar bahasa. Kita tidak boleh menjelek-jelekan uh, adat dan sistem kepercayaan yang dianut oleh pembelajar bahasa, dalam hal ini peserta didik di kelas kita. Kita harus menghargai multikulturalisme. Ya, semakin zaman ini mengalami disrupsi, semakin sensitif hal-hal seperti ini, tetapi semakin ditingkatkan pendidikan multikulturalisme. Jadi antara kearifan lokal dan multikulturalisme ini harus kita terapkan dalam pembelajaran bahasa agar mencapai tujuan pembelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan yang ditetapkan, ya. Meskipun
adat dan sistem kepercayaan dari si pembelajar bahasa itu berbeda-beda, kita harus mampu mengkondisikan kelas itu sebagai kelas yang multikulturalisme. Ya, saling menghargai, ada toleransi. Jadi jangan dijadikan sebagai uh, apa ya bahan sensitivisme. Nah, aktivitas belajar bahasa tidak merendahkan bahasa asal si pembelajar bahasa. Uh, Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan contoh ada beberapa uh, pilihan kata, bahkan lafal-lafal yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia yang dipelajari ya di sekolah dasar. Nah, ini tidak boleh dijadikan kelakar. Nah, ketika misalnya peserta didik kita tidak bisa melafalkan oh dengan baik begitu karena pemrolehan bahasa pertamanya tidak ada lafal o ya, lafal P misalnya tidak ada, dia lafal V. Nah, di sekolah dasar inilah kita saatnya meluruskan bahwa dalam bahasa Indonesia seperti ini loh lafalnya, itu tidak salah lafal yang diucapkan oleh peserta didik kita. Itu benar, tapi dalam bahasa daerahnya ya, jadi jangan dijadikan sebagai kelakar. Itu benar, tidak salah kok nak. Nah itu tapi kan itu kan bahasa daerahnya ya. Kalau bahasa Indonesia lafalnya seperti ini. Boleh ikuti Bu Guru ya, ikuti Pak Guru yuk melafalkannya O T B H bukan H, H S begitu ya. V F ya. Nah ini dengan teknik pemberian contoh untuk meluruskan sesuatu yang keliru saat melafalkan bunyi-bunyi bahasa itu. Nah, aktivitas belajar bahasa mengakui beberapa tingkatan kemampuan siswa berdasarkan latar sosial dan budaya mereka. Kemungkinan di beberapa ragam budaya itu sudah cukup maju peradabannya karena mereka dekat dengan pusat pemerintahan di negara ini, fasilitas dan sarananya itu sudah cukup baik. Mereka lebih maju begitu ya. Misalnya ada dulu sekolah taman kanak-kanaknya di daerah ini dan itu sudah maju. Kita harus menghargai. Oh, tidak sama nih, dia tidak satu suku sama aku. Disisihkan dan tidak dianggap. Tidak boleh seperti itu. Kita harus mengakui bahwa ada beberapa ragam budaya yang memang mereka sudah maju peradabannya, bukan mengatakan kita primitif, tidak seperti itu, tapi saling menghargai. Dan ini bisa dijadikan contoh ya, kemampuan siswa itu bisa untuk menjadi tutor sebaya pada teman-temannya yang lain. Oh yuk kasih contoh teman-teman ya kita belajar boleh ya. Wah senangnya sudah ada teman yang bisa kita dengarkan sama-sama yuk. Nah ini merangkul bersama di dalam suatu kelas belajar bahasa itu akan memberikan dampak yang positif. Nah, kemudian aktivitas belajar bahasa tidak memihak salah satu jenis kelamin. Biasanya tidak menutup kemungkinan ya saat aktivitas belajar bahasa itu menghubungkan ciri-ciri bahasa yang spesifik dengan cara bertutur, berpikir, merasa, dan bertindak yang kultural. Nah, ini boleh dilakukan, tapi tidak memihak. Oh ini suaranya merdu nih, biasanya perempuan suaranya merdu ya, kalau laki-laki suaranya tidak boleh seperti itu. Atau kalau gurunya perempuan, yang diperhatikan siswa perempuan saja. Atau kalau gurunya laki-laki, yang diperhatikan siswa yang laki-laki. Jadi tidak boleh berdasarkan jenis kelamin. Kita menghargai mereka dengan cara yang spesifik. Tadi spesifik dengan ciri-ciri kecakapan berbahasa tadi, cara bertutur, berpikir, merasa, dan bertindak. Yang kultural, yang baik. Ya, yang kultural itu yang budaya yang baik. Ketika dia bertutur baik, tidak ukuran bahwa itu laki-laki dan perempuan. Nanti yang laki-laki tidak boleh di depan, laki-laki di belakang ya, perempuan duduknya di depan. Nah, tidak berdasarkan itu. Pengelompokan nanti berdasarkan kemampuan cukup baik, baik dan sangat baik. Jadi di setiap kelompok semua punya jatah masing-masing kemampuan siswa itu sehingga dalam suatu kelompok ketika kita membagikan kelompok itu berimbang kemampuannya.
Kelompok 1 punya siswa yang cukup baik, baik dan sangat baik. Kelompok 2 juga demikian. Ya, bukan berarti di situ banyak laki-laki, di sini banyak perempuan. Ya, tidak berdasarkan itu. Nah, kemudian yang terakhir itu aktivitas belajar bahasa menggunakan pengalaman latar belakang yang beragam dari pembelajar bahasa, termasuk pengalaman mereka di budaya-budaya yang berbeda. Sekarang kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka memang implementasinya lebih banyak kepada intrakurikuler, tidak ke ekstrakurikuler. Di intrakurikuler kita dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka itu. Caranya seperti apa? Menghargai berbagai pengalaman budaya si pembelajar bahasa. Misalnya hari ini bercerita tentang um, apa ya, pakaian tradisional atau batik tradisional dari daerahnya masing-masing. Yang dari Katingan punya khas ya, yang dari Seruyan juga punya khas ya, ragam-ragam batiknya. Nah ini bisa dijadikan topik untuk belajar bahasa. Hari ini menceritakan tentang batik tradisional. Yang dari Pekalongan beda dengan yang dari Cirebon misalnya. Beda juga yang dari mana lagi? Dari Solo, beda dengan yang Jogja. Boleh diceritakan, motifnya seperti ini. Aku lebih senang menggunakan yang warna ini dipadukan dengan ini. Nah, ini adalah berani belajar mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa melalui kegiatan berbicara setelah mereka menyimak pemberian contoh dari buku. Ini simpulannya dari um, materi kita uh, tentang yang pertama itu ada faktor fase usia. Yang kedua, faktor itu kepribadian tadi ya, yang termasuk afektif, karakter, motivasi, neurobiologi, ya. Kemudian ada faktor sosial budaya. Silakan dicermati lagi simpulannya ini. Nanti boleh ditanyakan ada bagian mana yang belum paham. Baik, sampai bertemu di perkuliahan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.